selamat hari Kamis. Kamis putih untuk yang merayakan Paskah ya. Besok ya. Ya. Kita merayakan. Oh enggak kita. Kenapa? Enggak apa-apa kalau kita bertiga. Enggak apa-apa kan kita bertiga merayakan. Auratku jangan dibuka-buka auratku Ya, ini. kalau kita Karena bertiga kita merayakan. kedatangan tamu yang luar biasa, jangan buka auratku, Mas. Jangan di sini maksudnya nanti aja. Kamu mulai gatel lagi ya. Ingat Wah, cincinmu kamu pakai enggak? Dipakai di tengah tapi. Itu kalau lihat orang berseragam itu kayak enggak bisa. Ya gatel, Nggak gatel bisa, gitu. apalagi kalau Mr. Kim lagi pakai seragam ATV. Oh. Nggak bisa. Oh berarti yang di rumah kalau mungkin mau ketemu kamu suruh Di pakai rumah ada seragam. siapa? Suamimu. Oh, suami. Kamu nggak ngaku nih sih. Aku lupa. Ya tentunya Sobat Sulay hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup luar biasa dan inspiratif. Ada siapa itu Arya Sudibi? Kali ini kita kedatangan ada Pak Kasun. Nah, ada Ipin Irfani Kepala Dusun Segundo dan ada Mas Zendita BPD Termuda Kota Batu. Di mana kalian melihat Pak Kasun itu masih Masih muda. Awalnya aku mengenal Mas Ipin ini. Mas enggak boleh Mas ya kalau di sini. Boleh, ya? boleh, Pak. Bapak Ipin Irfani itu sebagai Master of Ceremony yang Yes. legend, melegenda international Betul. gitu kan. Kayak ngomongin legend ini kayak wong wis tuwek ngono ya. Belum. Masih muda kok, itu tulisannya tuh muda kok gitu loh. Sebelum kita bertanya tentang perjalanan teman-teman semuanya, tiba-tiba banget gitu menjadi ya, Dunia. itu apa motivasi teman-teman semuanya? Apakah maaf nih ya, karena kan di setiap daerah juga sekarang yang muda itu lagi benar-benar naik. Apakah memang FOMO karena itu atau memang ingin men-challenge kehidupan teman-teman masing-masing gitu? Ini kita urutin dulu dari dia yang menjabat terlebih dahulu. Boleh. Berarti Mas Zendita. Ya, jadi awalnya dulu tuh kalau di BPD itu sebenarnya kan Badan Pemusyawaratan Desa. Nah, kebanyakan itu biasanya dipilih langsung oleh kepala desa atau pemerintah desa. Oke. Nah, di Sumbergondo ini bedanya itu adalah kita dipilih secara langsung oleh masyarakat. Jadi memang benar-benar mewakili masyarakat saat itu. Jadi memang benar dari pergantian kepala desa mengganti BPD. Setelah itu disitulah terjadi perombakan besar-besaran di BPD itu. Yang awalnya memang disedianya itu dipilih langsung oleh pemerintah desa, tapi saat itu dipilih langsung oleh masyarakat. Oh berarti kayak pemilu ya? Iya, Nyoblos. nyoblos gitu. Kenapa tuh kok ada pergantian cara pemilihan yang awalnya Nah. dari pemerintah desa langsung ke masyarakatnya? Jadi gini, karena kita itu kan punya ibaratnya BPD itu kan yang dekat dengan masyarakat untuk membantu pemerintah desa nih mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terus menyampaikan juga peraturan atau perundang-undangan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kepada desa. Sehingga kalau kita dipilih langsung oleh masyarakat, otomatis kayak punya beban. Oh, aku dipilih masyarakat nih, otomatis harus punya apa ya istilahnya? Tekanan tanggung jawab lebih lah ketimbang yang dipilih oleh pemerintah desa seperti itu. Jadi kalau dulu katanya kan jangkep-jangkepan lah BPD ini di desa. Tapi saat ini menurutku perannya kita lebih besar sih saat dipilih oleh masyarakat ini. Apalagi dulu tuh sempet kayak ada stigma tuh kayak BPD itu cuman buat Ya lengkap-lengkapan. Yes, betul sekali. menghilangkan stigma itu di masyarakat. Kalau BPD juga ada Punya perannya nih, Iya. betul Tapi sekali. apa yang membuat termotivasi? Karena kan kalau anak-anak muda rata-rata kan ya sudahlah kehidupan anak muda yang seru-seruan. Lebih milih bisnis nggak sih daripada terjun ke dunia politik? Iya sih, awalnya sih panggilan jiwa ya sebenarnya. Aduh. Karena dulu tuh awalnya ikut di forum anak. Forum anak, terus dikenal sama masyarakat desa tuh banyak nih perannya. Saat ini kan juga sebagai ketua forum anak Kota Batu. Saya saat itu sebagai wakil ketua forum anak desa Sumbergondo. Oke. Nah, jadi kita tuh punya program kerja yang memang mengena ke anak-anak di desa. Jadi orang tuanya ini menitipkan anak-anaknya ke kita gitu loh. Otomatis saat itu peran kita ini dilihat sama masyarakat, oh besar ya ternyata forum anak ini. Nah, disitulah awal mula ke distrik untuk ya caranya bisa berguna bagi teman-teman di sekitar kita, bagi masyarakat umum seperti itu. Awalnya di forum anak itu. Awalnya kalau Zendita BPD dari organisasi, terus betul. panggilan Jiwa juga. gitu ya, karena melihat anak-anak ternyata bisa lebih baik dengan arahan dari teman-teman. Nah kalau Pak Kepala Dusun ini apa Pak? Apa? Mohon izin ya. Mohon izin ya siapa? Mohon izin Pak. kayak expect aja dari dunia entertainment. Dari dunia entertain. Tiba-tiba turun. Kita turun ke politik. Yes. Hingar-bingar dunia entertainment itu kan enak ya. Iya. Kita
kita datang, kemudian kita on stage, habis on Yes. stage, selesai on stage, di backstage makan enak, ketemu orang, lili gitu-gitu kan ya. Intinya kan kalau di dunia entertain lebih kepada sosok yang harus kita bangun, personal brandingnya. Gitu. Nah ternyata ketika ada panggilan hati sama seperti Zendita ini tadi, bahwasanya memang semuanya diawali dari sebuah proses yang lama, proses yang nggak instan dari aku kecil sampai dengan sekarang memang sudah banyak kedekatan dengan masyarakat. Akhirnya kemudian pada waktu kemarin 7 bulan yang lalu itu membuka sebuah lowongan pekerjaan. Ngomongnya lowongan pekerjaan ya. Jadi kepala dusun itu kalau zaman dulu dipilih. Jadi kebalikannya BPD nih. Kalau BPD kan di zaman dulu dipilih sama langsung oleh perangkat desa. Kemudian kalau yang sekarang BPD itu mulai dari pemilihan umum. Tapi kalau kepala dusun ini karena masuk dalam formasi staf dan perangkat desa gitu. Jadi kami melakukan yang namanya ada fit and proper test seperti itu. Jadi kayak tes CPNS gitu ya. Nah, melalui tes itu kelihatan tuh nilainya yang tinggi siapa, yang rendah siapa. Nah, alhamdulillah ternyata setelah melalui proses kurang lebih berapa minggu sih? 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu proses, mulai dari ada tes tulis, wawancara, komputer ya, pokoknya macam-macam itu ya, banyak sampai wawancara secara berapa orang sih yang wawancara itu? Dulu banyak ya, 4 orang itu akhirnya alhamdulillah terpilih di sana. Oke. Gitu. Tapi awalnya kenapa kok akhirnya memilih untuk mengikut sertakan pemilihan itu? Gimana ya, kalau ngomongin asal mencoba nggak mungkin ya, nggak mungkin. Semua itu kalau cuman aku coba-coba itu nggak mungkin, karena ini adalah sebuah pilihan yang sangat-sangat mengubah hidup saya gitu. Betul. Karena jabatan kepala dusun itu ketika nanti sudah diterima maka harus diemban sampai nanti pensiun usia 60 begitu. Jadi memang yang pertama Iyalah. Panjang. Enggak. Jadi Panjang. kalau kepala dusun itu sampai dengan usia pensiun 60 tahun atau ada case-case tertentu Ya. seperti itu. Oh begitu. Ya. Baru know gue. Jadi memang itu sebuah pilihan decision yang sangat besar gitu loh. Waktu itu harus memilih ikut, oke saya ikut karena satu melihat situasi kondisi di masyarakat yang memang waktu itu saya ingin ada perubahan yang lebih baik. Sebenarnya masyarakat sudah baik tuh, di warga sudah baik, kemudian dusun desa juga sudah baik, tapi saya ingin yang lebih baik lagi dengan program-program yang sudah terencana dan sudah dirancang beberapa waktu itu, bisa nggak sih kita implementasikan itu. Dan aku juga pengen men-challenge diriku sebenarnya, bahwasanya dari seorang yang hingar-bingar di dunia entertain seperti itu jadi MC kesana kemari, ternyata ya bisa juga kok di dunia pemerintahan begitu ya. Karena kalau dunia pemerintahan dan politik kan beda ya. Kalau pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat, program-program yang harus dilaksanakan begitu, itu lebih enak. Jadi memang senang banget sih intinya kalau deket sama masyarakat tuh senang. Gitu. Awal terjun tuh pastikan karena usia yang tergolong masih muda, dan kita harus ngelit orang-orang yang umurnya tuh di atas kita. Betul. Awal terjun tuh ada nggak sih kayak jadi underestimate karena usia masih muda? Ada ya? Ada ya. Hati banget, dari dalam hati banget. Kayak dari berapa tahun yang lalu baru bisa keluar gitu loh. Kayaknya. Karena kan bisa mas. Memang netes gitu loh. Kayak untuk ngelit 2 kepala aja itu sebenarnya udah susah gitu. Ya. Apalagi ini satu dusun. Kalau ngelit keluarga sih nggak? Lumayan. Dan gimana, apalagi di usia yang masih muda kan pasti kanan kiri tuh biasanya kalau orang disuguhi perubahan yang lebih baik tuh ada pro dan kontra. Nah itu kan pasti akan gimana tuh? Boleh dijawab. Jawab dulu ya. Silakan. Kasun dulu yang sering. Jadi kalau saya itu sudah, ya sampai sekarang mungkin masih ada beberapa orang, juga banyak orang yang masih underestimate, kurang percaya bahwasanya mungkin orang-orang itu lebih menganggap saya adalah karena saya pekerjaannya MC, kemudian saya juga jarang ada di desa waktu itu ya, beberapa tahun itu jarang di desa karena pekerjaannya ada di luar desa. Orang itu menganggap alah paling ngarep iki mek pinter omong tok. Ya, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ya. banget gitu loh, tiba-tiba banget jadi kepala dusun gitu. Pasti hari ini pinter omong tok, tapi semua itu ya
kita harus bisa membalikkan semua itu dengan bukti nyata. Sebenarnya masyarakat tuh nggak pengen yang muluk-muluk, nggak pengen harus ini itu. Yang penting kita selalu ada dalam setiap momen dan kegiatan. Dan mungkin mereka. didengar ya, mendengar Betul, kali ya. mendengar. Karena Mungkin. ya kita jadi sandaran kok bagi Ya. mereka. Mereka mau menyampaikan keluh kesah ke siapa? Kalau bukan ke BPD, kalau bukan ke perangkat desanya. Terus Pak Kasim bersandarnya kemana? Iya. Sementara di sini mau bersandar ke Mbak Putu kayaknya jangan itu, Jangan jangan. buat tanggane itu sudah. Jangan. Terus kalau Zenita apakah pernah merasa Pernah merasa. Jadi awal jadi itu kan karena ada pergantian pengurus ya. Kan kita dipilih dari kewilayahan nih per dusun. Nah saat itu memang ada pergantian yang orang-orang yang memang digantikan ini beberapa itu ada yang tidak terima dengan posisi yang digantikan ini. Oke. Jadi kan kayak nge-case ke warga itu arek cilik sopo sih ngono. Wis salah, ayo nggih rame gitu loh kayak dibuat apa ya? gitu? Diuji gitu loh gitu. Ya. Jadi di situ kayak kita belajar nih. Oh ternyata tidak semua orang yang memilih aku ikut Pak Iku seneng mbak aku gitu loh. Yeah. Jadi kita punya apa ya istilahnya backingan lah untuk sebelum kita memperlakukan apapun, membuat keputusan itu kita harus buat apa ya istilahnya cocok gak ya ini diterima masyarakat. Jadi kita harus punya backingan itu sih sebenarnya. Jadi biar nggak ditabrakkan sama orang yang tidak suka dengan kita. Berarti secara tidak langsung teman-teman semuanya merasakan untuk awal itu mentalitas yang sangat. benar-benar diuji ya. Betul, Gitu. Tapi kan betul. ini perjalanan sudah 7 bulan. Kalau saya 7 bulan. Kalau saya sudah 2 tahun. 2 tahun. Oke, mau 2 tahun. Kalau BPD juga sampai 5 tahun, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oke. Ngikut jabatannya Bapak Kepala Desa. Jadi kalau ini perpanjangan. Kalau perpanjangan berarti tambahan 2 tahun kemarin. Oh gitu. Tapi kalau BPD maaf ya ini keluar dari Iya, konteks yang kita bicarakan. Kalau BPD sendiri katakanlah setelah 5 tahun kelar itu apakah bisa menjabat lagi atau mengajukan lagi atau bagaimana? Ada batasnya. Nah, jadi kalau kita memang diusulkan oleh RT atau RW, kita masih bisa dipilih lagi. Tapi kalau memang kita tidak berkenan atau memang dari RT RW tidak mengajukan kita, itu ya udah Hanya selesai 5 tahun itu aja ya. gitu. Jadi istilahnya ada surat rekomendasi dari Iya, RT ada ya. rekomendasi dari Ini cocok RT. nih buat lanjut. Iya. Kamu pertanyaanmu tuh kayak ngambang gitu loh. Ini bukan pertanyaan, pernyataan. Pernyataan. Oh gitu. Tapi ngomongin masalah kinerja ya teman-teman Ya. semuanya. Kalau anak muda itu aku yakin sekali kan satset wat gitu ya. Ya. Nah, Betul. apakah katakanlah kontranya dengan maaf nih mungkin yang sudah sepuh yang mungkin lebih tahu karena bagaimanapun juga anak muda itu kan kalah umur ya. Betul. Nah, cara mungkin dari teman-teman semuanya untuk menjelaskan agar apa yang teman-teman utarakan itu bisa diterima, langkah apa yang teman-teman lakukan? Apakah ngelompok, mau ngopi bareng ya atau ada kegiatan di setiap daerahnya mungkin yang bisa semuanya ikut dalam acara itu atau seperti apa? Kalau dari aku sendiri sih kami lebih memilih hal-hal yang simpel untuk diimplementasikan gitu. Jadi masyarakat itu mereka luwih seneng terima dadi, terima beres, pasti kan seperti itu. Jadi pastinya kami semua yang merancang terlebih dahulu, kemudian baru sampai di masyarakat adalah yang sudah jadi seperti itu. Artinya meskipun itu penyampaian di masyarakat sudah jadi atau sudah matang, itu tidak mengurangi rasa mereka ketika harus menyampaikan sesuatu. Artinya apa yang kami bikin kalau anak-anak muda itu yang pasti ya, 1 bisa semua usia, kemudian 2 tidak membosankan, 3 minim budget dan biaya. Betul. Kemudian yang keempat, cari bantuan sana sini gampang. Nah, itu yang pasti lebih kepada kita ambil simple, nggak ribet dan bisa dieksekusi seperti itu. Berarti secara tidak langsung bisa semuanya ikut, Semuanya ikut. ya, mulai anak-anak sampai yang dewasa. Betul. Nanti kita bakal bertanya sama BPD termuda Kota Batu ya. Apa? Kita jadi pusing loh. Kenapa? Orang yang menjalani ya. Saya harus mikirin tanggung jawab itu kan. Iya, itu nggak cuma mikirin satu rumah loh. Itu mikirin Enak. banyak loh. Enak tapi kalau di daerah sana itu Kenapa soalnya? enak. Kamu pernah ke sana? Pernah, Ngapain di sana? pernah ada. Ngapain panen? Ya, di sana kan panen-panen kan enak ya, gitu loh. Nah, nanti bakal kita ajak ngobrol lagi sama Saleh di segmen kita selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Slideshow ya.
Jangan ngobrol aja. Enggak, kalau ada sesuatu hal yang membuat aku tersulut untuk mencari tahu itu, aku lebih sangat senang sekali gitu Soalnya loh. ini informasinya langsung A1 ya. Ya, di samping A1 kalau informasi semakin pelan itu kan berarti semakin valid gitu loh. Tapi sekarang aku mau ini sih dapat informasi kalau Ya. BPD itu sebenarnya berkutatnya itu di bidang apa sih? Maksudnya apa yang fokusnya tuh kemana? Kalau hari ini kita yang lebih fokus adalah menampung aspirasi dari masyarakat. Oke. Gitu. Karena kalau kita membuat perdes dan lain sebagainya, kalau kita itu tantangannya adalah aturan yang ada di kota. Apabila aturan di kota itu tidak ada, kita nggak bisa buat perdes di tingkat desa. Oh, iya, benar. Karena kan harus ada payung hukum yang ada di tingkat kota dulu, baru ke desa seperti itu. Jadi kita lebih mengedepankan sih bagaimana masyarakat ini bisa menyampaikan aspirasi ke kita, terus keterbukaan masyarakat apabila ada masalah-masalah di pelayanannya desa, terus misal ada juga pembangunan di desa yang kurang terdengar, infrastrukturnya di desa kurang, itu bisa disampaikan ke kita seperti itu. Cuman ngomongin masalah infrastruktur di setiap desa itu kan berbeda ya, beda-beda dan mungkin budgetingnya juga beda-beda Yes, gitu. betul. Apakah teman-teman juga mengalami tantangan tersebut? Katakanlah saat mungkin contoh Gapura ini waktunya memperbaiki Jalan. bolong-bolong gitu, sedangkan teman-teman sudah ada keinginan, sudah ada jalan, tapi mungkin masyarakat masih belum menerima atau mungkin ada perdebatan yang lain. Atau mungkin anggaran ya tidak ada. Nah, kalau di desa itu karena kita saat ini memang difokuskan di 20% dana desa itu dibuat untuk ketahanan pangan, itu sudah mengurangi berapa persen dari budgetnya kita untuk pembangunan. Nah, cara kita adalah kolaborasi dengan Pemkot ataupun DPR yang ada di wilayah kita. Jadi kalau kita bekerja sendiri melalui dana desa memang tidak mampu. Anggaran kita tidak mampu untuk mengelola dari infrastruktur, terus ada juga dari pembayaran dari insentif setiap lembaga yang ada di desa pun itu hampir 1,8 M. Itu sudah untuk pembayaran insentif saja. Terus untuk pembangunan pun biasanya kita habis di angka 2 sampai 2,4 M lebih itu untuk pembangunan. Jadi kalau kita memang tidak pinter-pinter mencari kolaborasi dan berkoordinasi dengan Pemkot atau mungkin dari DPR, itu kita mungkin akan kesulitan Iya dalam sih, menjalankan secara nggak program-program di desa seperti itu. Tapi kalau urgensinya yang sekarang itu masyarakat lebih ke kesehatannya kah, infrastrukturnya kah, atau pendidikan atau apa sih? Kalau sampai detik ini ya di urgensi di masyarakat itu masih seputar infrastruktur pembangunan. Betul. Karena ya jadi mulai dana desa itu mulai ada tahun 2014. 14 sampai dengan 2026. Jadi ada 12 tahun berjalan itu memang masih belum bisa mengcover semua wilayah untuk pembangunan infrastrukturnya. Ada infrastruktur yang memang sudah dibangun 20 tahun yang lalu, 30 40 tahun yang lalu, yang itu memang masih memerlukan renovasi, kemudian pembenahan. Nah, pemerajaan dulu. Apa pemerajaan? Pemerajaan. Remaja. Oh iya iya benar. Nah, selain itu, kadang kan pembangunan dulu itu memang secara fisik lebih kokoh daripada sekarang. Bahan, kemudian secara hitung-hitungan juga. Dan kalau zaman dulu masih gelondongan gitu, misalkan uang 100 juta silahkan dikelola untuk membangun ini itu. Tapi kan kalau sekarang 100 juta itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Misalkan betul. sebuah drainase tutupnya aja harus 20 cm ketebalannya, kita nggak bisa kalau bikin 25 atau 30. Selain itu juga kendalanya seperti itu. Kemudian yang kedua, bangunan zaman dulu dan sekarang itu fungsinya pasti juga sudah beda sekali. Kalau zaman dulu memang hanya bangunan ini hanya bisa digunakan untuk mobil angkutan kecil, sekarang sudah banyak mobil angkutan berat dan sebagainya. Jadi memang harus ada prioritas-prioritas, ada rankingnya seperti itu. Jadi setiap pembangunan atau program infrastruktur yang diajukan oleh masyarakat itu kami tampung terlebih dahulu dari Pemdes, kemudian dari BPD nanti akan melakukan koordinasi dan kami melakukan ranking. Jadi di ranking 1 sampai dengan ranking 6 dan seterusnya. Nah, untuk tahun berjalan itu maka yang kita bisa lakukan itu di cover dari dana desa ataupun dari biaya-biaya yang lain, entah itu dari pokok pikiran dewan, itu adalah yang di ranking 1 dan ranking 2. Keren kali Iya, ya berarti ya. kompleks banget ya sebenarnya dipikir ya. Sangat Dan kompleks sekali. Ini yang bikin aku penasaran, Pak Asun. Apa? Mindset ketika bekerja di dunia entertain dengan dunia pemerintah ada kesamaan nggak sih? Atau ini benar-benar dua hal yang berbeda? Kalau beda kan
meletus itu di kepala pikirannya gitu. Apakah pantas memikirkan semua itu? Iya. Apa? Gimana? Pantas. Fantas. Gitu ya. Jadi Ada nggak sih kesamaannya adalah satu. Di entertain dan di pemerintah itu adalah sama-sama melayani. Betul. Kan ya. Kita jadi pelayan dong meskipun Servis. ya, pelayan meskipun memberikan jasa dan lain sebagainya, meskipun kita dibayar sama-sama kan dibayar gitu ya. Kemudian kalau perbedaannya yang pasti adalah kalau di dunia internet itu kan tanpa ada potongan pajak. Yes. Ya kan, kalau di pemerintah ada pajaknya, ada pajak, kami harus punya NPWP, kemudian hitung-hitungan kami juga berhadapan langsung dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan gitu, secara fisik, kemudian juga secara nyata harus ada buktinya. Kalau misalnya di entertainment kita nggak perlu bukti-bukti yang gimana-gimana, Ya, bikin udahlah. konten apa gitu, ganteng gitu. Tapi kalau di pemerintahan kan semua aja harus ada buktinya. Ya. Makan minum difoto, kemudian apa kegiatan difoto, harus ada pertanggungjawaban yang lebih. Artinya perbedaan itu bukan kemudian menjadi sebuah halangan untuk bekerja ya, tapi perbedaan itu adalah untuk bagaimana belajar dan berkolaborasi. Kita kan ya zaman sekarang kan sudah nggak zaman ya kita saling berrivalitas, tapi kalau bisa kita kan saling berkolaborasi. Tapi kalau masuk ke tadi ya ada income yang kalau yang satu ya sudah itu adalah income kita, yang satunya lagi ada pajak-pajaknya gitu. Nah tapi Pak Kasun ini viral juga bahwasannya pendapatan di dunia pemerintahan itu juga nggak masuk juga ke dunianya Pak Kasun kan, akhirnya dibagikan kembali lagi ke masyarakat. Nah Betul. itu bukannya menjadi salah satu semangat harusnya ya kan? Alhamdulillah ini motivasi aku untuk berpikir ke depannya, tapi mau dikembalikan lagi ke masyarakat. Apa yang mendasari itu semuanya Pak Kasun? Kamu kecepatan nikah. Sudah berapa tahun pernikahannya? Baru 2 bulan. Oh, sudah 2 bulan ini. 2 bulan. Oh iya 2 bulan. 2 bulan lagi. Maksudnya nanti ada itu. Kebahagiaan 2 bulan lagi punya momongan gitu loh. Amin ya sayang. Nanti ngomong. Jadi by the way sebenarnya alhamdulillah alamin kalau saya memang kan secara finance dan pendapatan itu sudah tercover di dunia entertain. Sama dengan Mas BBD ini, Mas BBD secara finance dan keseharian sudah tercover sebagai bakul sayur begitu kan ya. Iya kan, juragan sayur. Jadi sebenarnya kami berdua ini juga kalau dibilang adalah gaji dikembalikan masyarakat nggak cuma saya, tapi juga Mas BBD juga sama seperti itu. Cuman caranya kami yang berbeda. Kalau saya akan lebih langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dibagikan secara merata begitu ya. Jadi di desa saya data dulu yatimnya ada berapa. Aku yatim. Sama aku juga yatim. Tapi aku malang. Sebentar, selanjutnya adalah yang kedua adalah janda. Canda. Ya, Berarti kita dapat, kita yatim, kamu janda. ya. Terus Dan yang ketiga adalah ya dari 2 ini masih dikerucutkan lagi. Kalau yatim kan wajib ya, pasti wajib meskipun dia anak orang berada atau apa, tapi selama dia yatim pasti mendapatkan. Tapi kalau janda itu adalah janda yang tidak mampu secara finansial. kuda yang mana Tuhan senangi. Mau nggak mampu itu mampu, tapi kok mau dibilang mampu tuh masih Dia bukan nggak mampu secara finansial Pak Kasun, dia nggak mampu berpikir secara Sehat. tapi Gitu. Tapi yang mendasari itu ya, yang mendasari kenapa kemudian saya berikan semuanya kepada masyarakat adalah saya merasa pekerjaan saya ini adalah sebagian dari pengabdian. Bagaimana masa kita mau berbagi aja menunggu ketika kita sudah memiliki hal yang lebih, begitu ya. Ketika saat ini saya sudah bisa mengabdi di masyarakat, kemudian semuanya secara sepenuhnya kembali ke masyarakat. Nah, itu cara saya, tapi beda cara lagi kalau dari Mas BBD ini. apa itu? Nah, kalau di BBD ini kan memang dari gaji itu ya dikatakan gaji bukan gaji sebenarnya. Kalau BBD itu lebih pada insentifnya kita. Karena kan tidak sebesar gajinya para perangkat. Jadi gitu. Nah, jadi kita itu biasanya kalau di acara-acara kayak Selamatan Desa, terus 17 Agustus, itu banyak yang minta proposal ke kita. Karena kembali lagi, karena kita tadi kan dipilih oleh masyarakat tuh. Kalau kita memang nggak ada persiapan finance yang lebih, nah masa orang-orang datang ke kita bawa proposal terus kita pulang nggak kasih apa-apa kan nggak mungkin. Jadi hal-hal seperti itu yang
dibuat apa istilahnya? Setiap acara kayak ada kegiatan di desa ataupun di dusun itu harus punya persiapan di situ. Berarti Jadi sangat nggak- setuju sekali ya teman-teman semuanya sebelum masuk ke masyarakat itu selesaikan dulu Ya, diri sendirinya. itu benar ya. Ya, secara Ya. finansial harus merdeka terlebih dahulu ya, sebelum kita menjadi tokoh masyarakat atau mungkin terjun dunia pemerintahan. Itu Betul. ngaruh banget ya Ya. ternyata ya. Ya. Ngaruh banget. Nah, Tapi aku tapi Tapi apa sih? saya sesuatu aku mau tanya. Boleh. Apa tuh? Pak Hasan ini sekarang kan udah sibuk banget gitu di desa ya. Nah, tapi untuk jadi MC seperti biasa, apakah sekarang kayak memilah-milah pekerjaan gitu atau masih terima-terima aja gitu? Kalau aku sih masih terima-terima aja ya. Masih terima aja Ya, berarti ya? karena begini, pekerjaan sebagai seorang perangkat desa dan PNS itu sangat-sangat berbeda. Betul. Meskipun kami memiliki seragam yang sama, pakai keki semua, kemudian pakai pin abdi negara itu ya sama semua seperti itu, apel sama. Tapi kalau pekerjaan di desa kan kami itu lebih bekerjanya 24 jam nonstop. Yes. Nggak mungkin ya, kalau PNS kan masih ada jam kerja ya. Betul. Masuk jam berapa kalau PNS? Setengah 8, katakan setengah 8 pulangnya jam 4, Jam 4. jam 4 seperti itu. Jadi masih ada jam kerjanya. Tapi kalau kami 24 jam, masa nggak mungkin dong kalau misalnya gini, tiba-tiba laporan, mati. Pak Kasun jam 2 pagi, suami saya meninggal dunia. Oh, Meniai. di koper meniai sih tadi jam 8, operasionalnya burung jam besok. 8. Ya, Seperti itu nggak mungkin. Nah, itu. Maka dari itu kalau aku sih masih tetap menerima job MC di luar selama masih jam kerja ya, asalkan dalam tanda kutip adalah saya masih tetap harus bisa menyelesaikan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang di hari itu. Berarti secara tidak langsung seperti kata tadi ya, sebelum menjadi tokoh harus menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Betul gitu. sekali. jangan dibayangin, dijalanin aja. Tapi ngomongin masalah usia nih, maaf nih, kita ingin tahu karena termuda, usia kalian berapa sih sekarang di tahun 2026 ini? Dari yang termuda dulu. Termuda dulu boleh. Kalau dulu saat menjabat sebagai BPD itu di usia 23 tahun, sekarang 25. 25, 23, 25. Kalau Pak Kasun 28. 28, Masya Allah. Semuanya masih muda. Aku yang mau 21 kan? Aku yang mau kepala 4 gini-gini aja. Kamu kepala 4 bukannya Umur mereka ngapain? Oh gini. Gini, jangan salah. jemur baju. Iya, jemur baju. Ya aku ketemu sama Cupes itu kan gini ya kita ya dulu ya zaman-zaman gini gitu. Kok sekarang udah apa? Ikut karena Enggak. Sekarang kita sudah ini sudah Kita nggak usah bawa kita. Enggak, aku sama Jangan. sama Cupes. Enggak, sudah enggak kayak gitu. Sekarang ngapain? Lebih lagi. Sekarang yang menyediakan tempatnya. Nah, ngobrolin masalah ini kita ngobrol yang ringan-ringan saja. Tadi kan sudah dijelaskan lumayan berat gitu ya. Berat, Teman-teman merasa nggak sih kalau sekarang sudah menjadi perangkat desa gitu ya? Dianggap sama masyarakat itu juga seperti perangkat desa pada umumnya yang katakanlah biasanya panggil Lele Nandi, tiba-tiba ono Pak Kasun, ono Pak BPD gitu. Heeh. itu. Ada ya? Ada. Paling kecil ini, paling kecil ya. Dulu sebelum saya jadi perangkat itu orang pasti nyawanya gini. Ah. Hei, gitu. Iya. Sekarang gini. Nah, Dulu enggak, sekarang dulu. iya, gitu. Itu yang paling kecil ya? Itu paling kecil. Kalau Mas BPD Sama sih, cuma lebih. Kalau dulu kan kita itu nggak pernah nerima curhatan ya dari masyarakat secara langsung kayak dia embong. Mana kau sih dulu? Soalnya antara embongku rusak gini-gini. Kan dulu nggak pernah kayak gitu. Maksudnya kan nyapa, ya nyapa hai gitu kan. Kalau sekarang gitu. Kalau antara embongku lo entahlah bocor kabeh ngono lho. Nah, seperti itu. Biasanya tiba-tiba tuh di stop di jalan, terus Stop buat diwaduli, dicurhati gitu. Iya. Kapan nih di RT ku dorong tahu melebu, kurang tahu Iya, dibangun iya, gitu. iya, iya, Nah, kita kita jawab apa? Iya, tapi serunya itu di situ. Jadi kalau ketemu mereka tuh kayak nambah semangat kita gitu loh. Oh, berarti ono PR ini, masih ada PR gini gitu. Nah, nanti kita di segmen selanjutnya mau tanya, aku penasaran sekali orang tua dari mereka ini, apakah juga secara tidak langsung lebih pro ke mereka atau pro ke masyarakat? Gitu ya, aku penasaran sekali. Jangan kemana-mana, tetap di Slide Show ya, sahabat Slide semuanya.
perangkat desa yang masih muda itu memang sangat seru ya guys ya. Maksudnya Nggak terlalu serius. dan betul, dan apa yang kita pikirkan itu mereka juga bisa nampung. Kenapa kalian? Kamu mau ngomong apa? Enggak, aku tadi mau ngomong tapi kamu selesaikan dulu. Udah Oh, selesai. Kamu mau ngomong apa? Sebelum menjawab pertanyaan dari Arya tadi ya terkait dengan orang tua gitu. Iya. Kita sebagai anak muda, kalau melihat perangkat desa atau pemimpin kita itu anak muda, apa sih yang pertama kali terlintas di mindset teman-teman anak muda semua ini? Kalau kamu Gen apa, Z Ci? ini? Jujur kalau aku tuh kayak iya Apa? anak muda yang terjun ke mall itu kayak ngapain? Oh gitu. Maksudnya Malah awalnya kayak gitu ya. Lawak apa ini? Lawak dunia politik itu udah serumit Itu. dan penuh dengan drama-dramanya. Yes. Maksudnya kayak masih banyak hal lain yang lebih menyenangkan untuk dilakukan. Banyak bidang Ah. lain. Harus terjun politik. Itu kalau kamu ya. Kalau kalau aku lebih seneng gitu loh. Lebih senengnya kenapa? Pasti pola pikir katakanlah gini, satu frekuensi pasti. Iya, Ini, nah itu maksudnya akhirnya apa nih? Peluang apa sih yang Iya. terpikir gitu loh? Jadi kalau menurut aku pribadi ya, dengan adanya teman-teman yang muda berkarya seperti ini, akhirnya kalau contoh nih, kita kan sudah jadi bapak, ibu, calon ibu gitu ya. Kalau ketemu sama orang yang usianya nggak jauh dari kita ngobrolnya kan enak. Contoh, mungkin kalau ada kegiatan di kampung, entah itu Agustusan, acara apa gitu. Mereka akan lebih paham tanpa kita menjelaskan panjang lebar. Kalau mungkin yang usianya jauh kan lumayan harus proposalnya itu kalau ibaratnya ke yang lebih sepuh itu harus 1000 lembar. Kalau yang ke muda-muda itu cukup 100 lembar, 2 lembar gitu kan cukup. 100 lambar. Balik lagi. Tapi itu juga Ya. dirasain nggak sih sama Pak Kasun sama Pak PBD juga kalau misalnya lagi apa ya membicarakan permasalahan yang ada dengan anak muda dengan orang Dewasa, yang sudah sepuh. senior gitu itu beda nggak sih rasanya? Sama seperti yang dirasakan oleh kita yang dipimpin oleh teman-teman tadi. Sebenarnya kalau sama anak muda memang lebih mudah kalau cara komunikasinya emang iya. Cuma yang lebih dewasa ini kadang-kadang tidak hanya butuh komunikasi dengan kita, tapi kadang-kadang itu tutur-pituturnya itu memang yang tidak terfikirkan oleh kita. Biasanya memang masuk, oh iya, Kan ya. ternyata untuk ini saya ono bener loh, ternyata membicarakan seperti Berarti ini gitu loh. ini ya menormalisasi bahwasanya usia tidak bisa dibohongi kan gitu. Betul. Ya. Karena kan dari segi pengalaman mereka lebih duluan daripada kita. Cuma kita kadang-kadang tuh kalau menerima pendapat kan, untungnya saya sama Mas Katsun ini adalah orang-orang yang suka menerima pendapat. Jadi nggak sing kayak pendapat tambah, duh lah pusing ngono. Jadi kita lebih oh iya ta Pak, nggih matur nuwun sangat gitu. Jadi kita kasih imbalan mereka itu walaupun kadang-kadang ke kitanya nggak enak ya, nyenggolnya kayak katakanlah sampai membuat hati kita mungkin duh kok ngono sih sebenarnya hati. Cuma kita nggih Pak matur nuwun sangat gitu kan. Menyenangkan hati orang kan lebih bagus ketimbang apa ya istilahnya. Lah di belakang urusan ganti. Maksudnya di depan orangnya kan yang penting kita itu lebih fair. Ya fair kita fair itu loh seperti Berarti istilahnya kalau ngobrol sama anak muda itu buat cari jalan ke depannya, kalau sama yang senior itu biar gak kedelodok gimana ya? Iya, betul, betul. Tapi pinter banget aku bisa jadi parakan desa dah. bisa. Nanti. Bagian berdiri di Kapura gitu aja lah, gak apa-apa. Kalau Pak Kasun gimana? Linmas, tai. Samakah seperti itu atau mungkin ada tambahan? Kalau aku sependapat cuman menambahkan sedikit ya, pada akhirnya kan ketika kami ini berada di fase yang harus melayani dua Generasi. usia generasi ya. Jadi usia yang lebih tua dari kami dan usia sepantaran dan di bawahnya seperti itu. Jadi ketika sudah bersama dengan usia yang lebih sepuh dari kami adalah mesti mereka pasti akan menuntut inovasi apa yang bisa diberikan Yes. anak-anak muda. Pasti seperti itu kan ya. Bukan dalam artian mereka menggantungkan kita yang lebih muda untuk memberikan sesuatu hal yang lebih bersifat inovatif, tapi kita memang dituntut di sana untuk bisa lebih memberikan warna baru dalam dunia pemerintahan. Mungkin biasanya kalau dunia pemerintahan ya rapat koordinasi 2-3 jam hanya mendengar orang berbicara, mungkin yang saat ini kita bisa lebih mengolah dengan lebih Itu Cepat. butuh banget kayaknya, apalagi kemarin waktu aku mendaftarkan pernikahan. Ada namanya apa? Tebusan. Cobloan. Bukan cobloan. yang di desa. Nasihat itu loh. Apa namanya? Nggak ada, cuma coba. sekolah pranikah itu ya. Iya, sekolah pranikah itu Iya. untuk
Gen Z seperti saya tuh ya Allah gitu ngapain? Iya. Mungkin itu juga yang Betul. akhirnya menjadi program. Iya. Itu hal simpel nggak sih Pak Asun ya sebenarnya hal ya? Tapi simpel. harus diperhatikan ya. Iya, hal simpel lagi ya. Apa itu? Orang kalau mungkin sesepuh itu ya kalau presentasi itu ya bikin presentasi, tulisan di copy, kemudian di paste dan dia membacakan presentasi itu. Tapi kan kalau kita enggak, kita memberikan sebuah visual dan kita yang menjelaskan. Iya. Orang bisa lebih mudah memahami. Itu juga menjadi perhatian juga ya. Nah, itu untuk saya. kita ke orang yang lebih tua. Tapi kalau kita ke anak-anak yang lebih muda atau sepantaran dengan kita adalah kita akan lebih bisa mengarahkan alur diskusi. Seperti itu. Kadang kan kalau anak muda satu idealis, dua semangatnya membara memuncak-muncak, egonya masih tinggi. Ayo rek, aku wis kesel ya. Gitu. Ngono ah. Itu ngantuk, itu ngantuk. Dia anak muda kayak gitu. Ayo rek, aku senden nih. Kan gitu kan. Iya. Nah, itu kami lebih bisa menjadi sebuah jembatan yang itu harus mengarahkan dialog mereka agar dialog ini menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat. Seperti itu. Oke, luar biasa loh yang sepak terjang dari Pak Asun sama Pak BPD ini ya, yang secara tidak langsung ya memberi warna baru dan inovasi. Betul. Inovasi yang terbaru. Nah, balik lagi ke pertanyaanku sebelum tadi gitu. Apakah ini berhubungan sama orang tua nih. Kalau ngomongin orang tua kan kadang-kadang kita sebagai anak itu pasti sedikit banyak akan banyak slack-nya daripada pro-nya. Betul. Nah, tapi kalau teman-teman nih kan posisinya sekarang harus netral antara keluarga dan masyarakat gitu. Pernah nggak sih punya pengalaman yang contoh teman-teman mengambil keputusan A, orang tua nggak setuju tapi lebih condong ke masyarakat akhirnya bentrok nih. Pernah nggak sih punya pengalaman seperti itu? Pernah. Oke, boleh diceritakan. Nah, karena kalau saya kan untungnya kalau Mas Kasunnya sudah 7 bulan, masih 7 bulan. Dia udah 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, saat awal menjabat sebagai BPD itu banyak sekali agenda di desa yang gencar. Contohnya kayak baris berubah menjadi karnaval. Oke, baris. Nah, Oh iya. baris kreasi. Awalnya itu temanya baris kreasi berubah menjadi karnaval. Itu juga tuh membuat distrik di keluarga. Jadi orang tua aku atau ayah ini lebih seneng ke karnaval. Karena karnaval kan apa ya istilahnya lebih rame gitu kan ya. Jadi beliau saya menyuruh RT, tetap baris saya siapa yang mau baris kan agenda tahunannya kita baris. Kenapa kok diubah menjadi karnaval? Ya karena tuntutan dari RT itu tadi. Lah RT ini dituntut dari masyarakat. Sorry, jadi aku potong dulu. Perbedaan si karnaval sama si baris itu seperti apa? kalau visualnya? baris itu enggak bawa sound. Oke. Istilahnya pakai Pakai kostum aja. Oh, kostum sama yel-yel. Ya kayak dulu itu kan. Iya. Iya. Tapi kalau karnaval kan pakai sound, pakai kostum dan lain sebagainya. Lebih meriah lah istilahnya Iya, gitu. iya. Nah, ayahku bilang saat pulang rapat di desa itu bilang, kok iso? Wong puwe nak karnaval ngene. Gitu. Jadi yang sebenarnya membuat gap itu bukan RT-nya, malah dari orang tuaku sendiri yang sampai gak apa-apa gak dilomba, tak bandani. Ayo nyeluk engkel gini. Jadi sampai RT semuanya itu pakai apa? Mini sound. Iya, soalnya gak besar-besar. RT ku sendiri yang 8 sub saat itu. Oh. Jadi itu yang membuat apa ya? RT dia siap didiskualifikasi. Iya, siap diges. Soalnya didukung oleh masyarakat banyak. Iya, kepuasannya di situ. Nah, ini kan jadi salah satu sebuah contoh ya, nggak cuma di keluarga, tapi Iya. di lingkup lingkungan gitu. Dia yang sedang duduk di RT berapa? RT 5 RW 6. Nah, RT 5 RW 6 gitu ya. RT 5 RW 6 gitu. Kok kayak dia. judul lagu ya? Nah gitu. Jadi meskipun dia Mas BPD ini masih berpegang teguh pada apa yang diugemi di dalam kepanitiaan sebetulnya ya rapat, tapi ketika berhadapan langsung dengan masyarakat ya nggak harus selalu menang kok gitu ya. Malah kadang ada waktunya kita mengalah. Mengalah juga. Kalah bukan berarti mengalah bukan berarti kalah seperti itu kan. Gitu. Berarti nggak apa-apa ya kita mengalah untuk istilahnya selama itu masih on track gitu ya. Betul, Betul. Terus juga pernah masalah pembangunan paving di belakang rumah itu ya. Itu kan sudah di 3 tahun ini ya Sun. Ini 3 tahun ini ini. fakta ini. 3 tahun ini udah diubah-ubah gitu sampai enggak dilanjutkan gitu kan. Itu ya orang tuaku yang menjadi saat arisan tuh ya apa
paving kok ada bangun-bangun. Padahal kan itu aku sebagai anaknya yang menjadi BPD gitu loh. Maksudnya orang tua aku juga mempelajari ayo mentalmu punya kuat gitu. Tapi di depan orang banyak gitu loh. Masuk akal. Ternyata kamu bisa jawab apa kak gitu loh. Maksudnya aku roh lah kamu di kantor kon pinter ngomong. Tapi apakah kamu di depan masyarakat bisa ngomong? Nah, itu ngetesnya di situ. Berarti Itu sih kalau di orang ketika tua itu aku. terjadi, apa yang dilakukan oleh Pak BPD? Ya mau gimana lagi ya, kalau kita di tubuhnya pemerintah desa itu tetap harus bisa membela pemerintahan desa. Oke. Entah caranya bagaimanapun ya, entah rodok-rodok lemes titik. Ya mungkin ada kelupaan dari kita ngecek di anggaran atau apa. Pokoknya intinya case-nya ini jangan sampai orang-orang benci sama pemerintah desa. Walaupun harusnya seperti itu tapi jangan gitu loh. Maksudnya kita harus bisa. Iya, kita harus benar-benar bisa mengelola kalimat, mengelola kata yang kita keluarkan di depan masyarakat ini harus bisa setidaknya tidak membunuh kita sendiri dan pemerintah desa itu sendiri. Jadi katakanlah keluarga oke, masyarakat oke gitu. Kalau Pak Kasun pernah punya pengalaman nggak sih selek sama orang tua? Iya, pernah. Pernah ya? Pernah ya, meskipun masih baru 7 bulan ini ya. Slack itu pada akhirnya sampai berujung di detik ini adalah mereka sering menyampaikan unek-unek aja gitu. Unek-uneknya adalah intinya ya sama, orang tua saya adalah warga saya kan begitu pada akhirnya ya. Gitu kan. Orang tua saya adalah warga saya, tapi itu bedanya adalah ketika saya di luar maka siapapun itu menjadi warga saya, tapi kalau di rumah ya tetap mereka adalah warga saya, orang tua saya begitu, mesti menjadi warga. Jadi pada akhirnya mereka menyampaikan keluh kesah apa ya semacam warga seperti warga lain. Berarti setidaknya teman-teman semuanya sekarang posisinya ini ya, masih muda tapi menjadi orang tua ya. Nah, betul. Yang jadi samudranya warga ya. Cerita A, B, C, D, E. Iya. Sisi positif sama negatif nih. Ini pribadi saya tanyanya. 7 tahun dan 2 tahun apa yang 7 bulan dan 2 tahun apa yang sekarang katakanlah yang nggak bakal saya lupakan gitu, positif dan negatifnya gitu. Kalau positifnya sih yang nggak bakal terlupakan ya, pasti adalah satu, bertemu dengan partner kerja yang sangat luar biasa. Di pemerintah desa kami adalah satu tim yang sangat solid, tim yang sangat kuat, saling menguatkan satu dengan yang lain dan bisa meng-coverage kekurangan satu dengan yang lain. Ya, Bisa menutup kesalahan satu dengan yang lain. Itu adalah kelebihannya. Positifnya. Positifnya satu itu. Kemudian yang kedua adalah masyarakat lebih bisa menghormati kita sebagai seorang tokoh masyarakat di sana. Meskipun secara usia kami masih muda. Gitu. Tapi kalau untuk negatifnya, ini ngomongin negatif ya. Negatif adalah satu, waktu bersama dengan keluarga itu kurang. Iya, satu itu. Kemudian yang kedua, waktu istirahat juga terganggu, berkurang. Karena kalau biasanya kalau menjadi warga biasa adalah jam 9, jam 10 kita bisa tidur, kemudian bangun pagi. Tapi kalau sekarang enggak. Gitu. Kadang jam 1 pagi, jam 12 malam baru itu bisa kembali ke rumah. Intinya secara positif dan negatif itu pasti ada. Dua-duanya pasti ada dua sisi, tapi bukan berarti lebih banyak sisi negatifnya. Pasti akan lebih banyak sisi positifnya karena selama kita bekerja kepada masyarakat dan bisa mengemban amanah itu dengan baik, dengan jujur, dengan sabar, ikhlas, pasti akan memberikan berbuah sesuatu hal yang baik. Terbaik, oke. Kalau Pak BPD nih, Kalau yang positifnya sih karena di Desa Sumbergondo ini untungnya ya membuka pintu yang lebar untuk pemuda. Jadi kayak saya, Mas Kasun, mungkin anak-anak muda di sana yang memang lebih bergeliat untuk aktif di desa, itu memang iya ketimbang desa yang lainnya. Jadi kesempatan ini itu tidak didapat di setiap desa. Jadi ayo dimanfaatkan dengan baik. Itu sih positifnya. Jadi desanya terbuka dengan pemuda. Yang kedua itu adalah dari diri kita sendiri sih untuk bisa lebih dewasa, lebih mampu berkomunikasi dengan secara umum, terus menuntaskan sebuah masalah yang memang kadang sakjane kudu jatahku sik durung jok kene. Usiaku iki durung sampai jok ngono tapi sudah tahu permasalahan itu cara misalnya seperti apa. Jadi lebih mendewasakan diri saat kita nanti sudah dewasa itu kita mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarga ataupun di masyarakat seperti itu. Kalau sisi negatifnya hampir sama-sama Kasun sih. Jadi waktu bermainnya berkurang. Terus kadang-kadang kita itu ingin istirahat tiba-tiba ada tamu datang ke rumah menyampaikan sesuatu atau itu apa mengurangi gitu. sekali ya. Nah ini pertanyaan terakhir dari aku, entah pertanyaan terakhir dari kalian berdua ya. Kalau pertanyaan terakhir dari aku, kemarin kan momen Lebaran nih ya.
karena teman-teman sudah menjadi perangkat desa, apakah rumahnya selalu ramai dengan kedatangan warga dan kedatangan anak-anak kecil gitu? Ya dong, pasti open house. Open pasti. house ya. Ya, jadi kami tidak bisa kemana-mana ya. Yes, Gitu. betul. Untuk saat hari pertama sampai hari keempat itu full di rumah. Di rumah. Itu full di rumah untuk menerima tamu. Itu yang akhirnya Senang. mungkin di umur-umur teman-teman sekarang mendapatkan satu experience baru ya akhirnya. Harusnya bagi kami yang belum menikah kan memberikan sebuah angpau. Ngomongnya apa sih kalau muslim? Angpau ya sama aja ya. THR gitu ya, THR buat anak-anak gitu ya. Itu kan ada yang bilang pamali karena belum nikah, ada yang bilang nggak perlu. Tapi kalau sekarang ini ya karena kami sudah menjadi tokoh masyarakat gitu ya, ya memberikanlah sedikit-sedikit. Amin. Iya makanya. Berarti kamu bawa anakmu yang 5 itu? 6. Pertanyaan dari kamu nih. Dari aku ini sebagai perangkat desa, ya kan? Ada nggak sih bayangan kalau sudah merasakan bagaimana mengatur desa itu ada bayangan aku pingin mengatur yang lebih besar lagi. Kayaknya aku mau men-challenge diriku sendiri untuk mengatur sesuatu yang lebih besar lagi. Pernah nggak terbesit di pikiran itu atau sudah cukup budrek gitu? Yang pantas menjawab ini sepertinya pede ya. karena ini Jawab ini aku pilih-pilih banget loh. Enggak sih, sebenarnya memang awalnya dulu ada triginya mau ke naik lah, nggak di BPD tapi ada yang ke tingkat lebih tinggi. Cuma kita kan sebagai untuk melatih sebelum kita naik ke level yang lebih tinggi, otomatis kan kita harus di tempat dulu nih Ya. di dasarnya seperti apa. Jadi kalau sudah memang mampu ya ayo, tapi kalau memang belum mampu ya belajarlah lagi, cari lembaga-lembaga lain yang memang istilahnya bisa mengasah keahlian kita lah seperti itu. Berarti menyadari diri Sendiri ya, kemampuannya. siapannya kita seperti Tapi apa. keinginan ada. Ada, cuma Kalau- siap nggak siapnya ya nanti nunggu aja. Oke. Kalau Pak Biar Kasun? waktu yang menjawab. Kalau aku dari hati kecil pasti keinginan itu ada. Orang ya mana sih orang yang merasa berkecukupan itu ya pasti selalu merasa berkekurangan. Tapi dibalik semua itu yang saya lakukan sampai detik ini adalah bekerja sesuai dengan apa yang diberikan kepercayaan masyarakat pada saya. Amanah itu diemban dan dikembangkan dengan baik seperti itu. Urusan nanti atau ada peluang yang bagus atau mungkin timingnya pas lagi bagus, biarlah menjadi itu ya nanti. Ya. Gitu. Kita jalankan yang sekarang aja Ya. dulu. Tapi tetap ready ya. Iya. Kalau misalnya ada pintu terbuka di sana, ayo Pak Kasun, lebih Iya. tinggi lagi Pak Kasun. Pokoknya selama Ready ya? banyak dukungan dan sudah menyiapkan semuanya ya pasti. Pertanyaan terakhir deh, ya dari kamu, tapi aku bisikin deh Ci. Ini terakhir dari aku ya, apakah masuk ke dunia politik adalah keputusan yang benar yang pernah kalian lakukan? Ini antara menjawab pertanyaan sama ditonton masyarakat ya. Kayak Q&A banget ya hari ini ya. Di usia-usia yang kayak jati diri itu sebenarnya kayak masih up and down. Gimana? Untungnya ya dari awal dulu dari kecil memang suka di dunia pemerintahan dan politik. Otomatis kayak lebih senang aja terjun ke sini gitu. Satu, bisa menyenangkan masyarakat. Nomor dua, hobi yang sebenarnya ada dari kecil itu tersalurkan dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kayak istilahnya itu kita itu kayak pingin dianggap tidak sepele gitu loh. Jadi ada pernah yang memang menyepelekan, otomatis kita kayak kilo aku lo iso nyatani dengan Anak muda banget terjun ya, ke anak muda banget ya. Jadi kalau sudah ada rasa istilahnya rasa ingin membuktikan kepada orang lain, otomatis tuh jiwa kita untuk lebih semangat, lebih istilahnya, lebih dari orang itu lebih terpacu lagi seperti itu. Oke, kalau Jadi Pak lebih Kasul? senang. Gimana? Kalau aku ya, Sangat passion. terjun ke dunia pemerintahan politik itu adalah pilihan yang benar dan pilihan yang bijak selama kita bisa memberikan satu warna yang baru. Kemudian yang kedua adalah kalau mindset kita memiliki mindset yang harus ditekankan adalah kalau bukan kita mau siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, seperti itu. Meskipun di balik itu semua pasti akan ada sebuah gejolak batin melihat situasi dan kondisi negara kita yang seperti ini sekarang ya, tapi ya gitu kan. Kadang itu juga gitu. Lapo ya aku kok dadi ngene gitu kan ya, tapi alhamdulillah semua itu harus disyukuri. Ya, oke. Masih bisa nggak sih? Masih bisa. Masih dong, Jadi, masih. Jadi kita itu masih punya
Ternyata kan di kamu yang ingat di depan muda-muda rumahnya yang dia. muda-muda di kita itu banyak kan, jadi otomatis kita punya waktu sisa sih, waktu berapa, 1 minggu sekali ya kayaknya. Iya, 1 minggu kita sekali sering masih ngopi bareng ngopi. gitu. Ya. Kayak membuat evaluasi Gitu. juga sih. Tapi bukan di rumah Pak Evaluasi Kasut kecil. kan ngopinya. Oh, Enggak, gitu. aku sih berharap ya di setiap desa di Kota Batu itu akan ada orang-orang seperti Pak Kasun dan Pak BPD yang seperti ini gitu loh. Bener sih ya, memang kita tidak bisa meninggalkan orang tua ya. Betul. Karena orang tua pasti juga akan memberikan wejangan dan banyak sekali hal-hal yang mungkin belum kita rasakan. Tapi setidaknya nih anak muda akhirnya iki loh. Kan warna baru. Ini kita gitu biar katakanlah tetap daplek tapi dapleknya yang terarah gitu kan, seru. Emang double yang nggak terarah itu kayak gimana? Kayak aku. Gimana sih? Pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Astagfirullah. Nikah umur berapa pinginnya? Ini pertanyaan, ya Allah, pertanyaan bukan pertanyaan Enggak, lebaran nih bukan. Karena Pak Kasun, Pak BPD itu kan pasti ditanya, lu mana ibunya gitu. Aku mewakili masyarakat. Sebenarnya ini yang lebih ditanya soalnya. Kan yang dibutuhkan ini. Mewakili Pak Bukan Kasun masyarakat. mana? Kalau misalnya belum ada Pak Kasunnya berarti PKK-nya juga dipegang Pak Kasun ya? Iya. Iya. Nggak ada AC ya. Oke, tentunya kita mau coba terima kasih banyak ya untuk teman-teman sama-sama. sudah hadir di sini. Semoga memang dari pembicaraan kita hari ini, ngobrol kita hari ini ya, yang ngobrolnya kayak pikiran semua yang kosong-kosong gitu. ya. Dan sebagai masyarakat jangan pernah takut untuk mengutarakan aspirasinya. Ya. Karena seluruh perangkat itu sudah siap untuk mendengarkan. Betul. Jadi tinggal eksekusinya dibantu dengan doa juga. Betul. Ya. Anggap ya perangkat yang masih muda-muda ini adalah tim gitu ya, karena masyarakat itu proses. betul butuh proses dan katakanlah butuh tangan kanan dan tangan kiri. Jadi kita harus kerja sama gitu biar rame. Ini seru sekali sebenarnya. Aku masih banyak pertanyaan ya untuk teman-teman semuanya. Next Gimana kalau time kita selain jalan-jalan ke rumah Pak Kasun? boleh kita selain jalan-jalan ke sana boleh ya? Boleh, Desa boleh, ya? boleh, boleh, Ya. boleh. Karena Tapi pas lebaran aja. enggak Biar dapet ya. ya nanti berarti ini desa Sumber Gondo. Itu kan pasti banyak sesuatu hal yang ingin kita tahu dan pastinya kita ke sana aja dan main-main ke sana Boleh, ya. boleh. Next time gitu ya. Niki, Astagfirullah, ini kita lihat. Niki kita main ke daerahmu. Nah, yaudah kita mau kita ketemu lagi minggu depan dengan bintang tamu yang luar biasa. Kita mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Have a nice one.